pertama saya kira masalah reformasi internal agar dapat lebih dipercaya oleh publik. Komjen Tito Karnavian hampir bisa dipastikan mulus menggantikan Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Meski beberapa kalangan menilai mantan Kepala Densus 88 itu terlalu muda untuk memimpin KOP Bayangkara itu, apa saja tantangan yang akan dihadapi Tito dalam memimpin kepolisian? Saudara, inilah Satu Meja episode Wajah Polisi dipimpin Tito bersama saya Budiman Tanrejo. Hari ini Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan ke rumah calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kunjungan ini adalah rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan yang telah dimulai pada Selasa lalu. Sebelumnya Komisi 3 DPR telah mendengarkan paparan dari 3 lembaga negara, KPK, Kompolnas, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketiga lembaga diundang DPR untuk mengetahui rekam jejak Tito. Dinilai syarat prestasi mulai dari lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1987, memimpin tim Kobra yang menangkap anak mantan orang nomor 1 di Indonesia, Tommy Soeharto, menyergap teroris nomor 1, Dr. Asahari, memporak-porandakan jaringan pembuat bom nomor 1, Nurdin M. Top, hingga bersama timnya di Polda Metro Jaya, Tito menghentikan serangan teroris Tamrin hanya dalam 21 menit. Meski muncul dengan banyak prestasi, sejumlah pihak menilai Tito Karnavian masih terlalu muda untuk menjadi Kapolri. Tak tanggung-tanggung, Tito melangkahi 5 angkatan di atasnya, angkatan 1982 hingga 1986 yang kini masih aktif menjadi petinggi Polri. Dilihat rekam jejak dan sebagainya memang boleh dibilang sempurna nih Pak Tito ini. Ada hanya dia terlalu muda sehingga melewati beberapa angkatan di atasnya. Bagaimana wajah Polri di bawah Tito? Akankah segemilang prestasinya selama ini? Tugas besar menantinya di tengah keterpurukan persepsi polisi di mata rakyatnya. Hampir tidak ada kegaduhan ketika Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Satu Meja malam ini saya akan mendiskusikannya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR, Mbak Erma Suryani Ranik dari Partai Demokrat. Malam, Erma. Mas. Ada anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Pak Beni Nurhadi. Malam. Ada dari Kontras, Haris Azhar. Malam, Haris. Malam, Mas. Dan ada Kiki Hermawan Sulistyo, Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Malam, Mbak Kiki. Malam. Saya ke Kompolnas dulu lah. Kompolnas kan pasti akan menyampaikan saran kepada Presiden. Tadi dikatakan, Tifatul mengatakan dianggap terlalu muda sebetulnya untuk memimpin kepolisian. Pertimbangan Kompolnas seperti apa? Jadi sebetulnya kita memberi pertimbangan ya, sesuai dengan tugas kita lah. Kalau muda atau tidak sih ya tidak menjadi pertimbangan kita. Karena kalau Pak Dibio kan lebih muda. Pak Dibio itu 50 waktu jadi Kapolri. Senioritas dan junior. Kalau senioritas juga saya rasa sudah sekarang tidak terlalu menjadi permasalahan juga. Karena kalau kalau kita melihat dari ini ya, dari rekam jejak, segala macam pengalaman, rasanya sih nggak terlalu inilah. Nggak, maksudnya tidak harus kalau istilahnya apa itu? Kalau ngurut kacang gitu ya. Urut kacang. Urut kacang. Jadi kita tidak melihat hal-hal yang signifikan di dalam hal itu. Figur Tito akan mampu mengontrol senior-seniornya, bintang-bintang 3 yang lebih senior dari si angkatannya? Saya rasa bisa. Beliau ada kemampuan kok. Oke. Kalau dari Demokrat lah, melihat figur Tito, kalau Kompas hari ini kan cuacanya cerah, cuacanya baik, karena seperti itu. Akan mulus juga besok fit and proper test di DPR? Perkiraan kami sih akan mulus-mulus saja nih beliau. Karena hampir dari semua fraksi nih Mas, kita kemarin kan menanyakan kepada teman-teman dari mitra kita, KPK dan PPATK untuk menanyakan ada nggak transaksi mencurigakan atau hal-hal lah keluhan-keluhan terkait figurnya Tito. Tapi
sama sekali tidak ada komplain. Dan yang menurut kami cukup juga surprise itu teman-teman dari LSM yang biasanya bersuara keras, ini kelihatannya tidak terlalu seperti ketika waktu Pak Budi Gunawan dulu dicalonkan oleh Pak Presiden. Nah, bagi fraksi Partai Demokrat sendiri, begitu Pak Presiden memunculkan nama Tito, kita merasa ini bagian dari yang tentu saja terkoneksi dengan apa yang disampaikan, apa yang kami sebut dengan koreksi dari Demokrat ketika Pak Ketua Umum kami menyampaikan 7 poin. Salah satu poinnya adalah peringatan keras dari Demokrat terkait ada indikasi institusi TNI dan kepolisian yang sudah mereformasi dirinya ini akan dibawa-bawa lagi ke dalam politik kekuasaan. Nah, ketika ditunjuk Pak Tito, kami justru melihat koreksi kita itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi Presiden, dan kami melihat Presiden menimbulkan nama Tito, dan kemudian ini menurut kami sangat baik. Karena kita punya rekam jejak Tito, Demokrat sudah melakukan tracking internal, kita tahu beliau ini punya banyak terobosan, banyak disimpan di berbagai bidang yang berbeda. Misalnya pernah dalam karir beliau itu bukan hanya sebagai Kapolda di Metro yang sangat ini ya Pak Budiman, yang sangat banyak tantangan, tapi juga pernah ke Papua, pernah pegang Asrena, dan juga pernah soal terorisme. Bagi kami apa yang dimiliki Tito ini secara pribadi kuat. Apa yang akan digali besok secara spesifik dari Pak Tito ketika akan fit and proper itu sendiri? Yang penting buat kami di fraksi Partai Demokrat adalah apa sih sebenarnya rencana Tito ke depan. Beliau punya waktu 7 tahun. Kami tidak ingin berasumsi bahwa beliau akan selama 7 tahun ini akan terus jadi Kapolri, tidak. Tetapi dengan waktu panjang pensiun ini, setidak-tidaknya kami ingin menagih apa program, apa visi dia setidak-tidaknya dalam 5 tahun ke depan. Apa yang mau dikerjakan? Apa yang akan dikerjakan? Menurut kami kan banyak persoalan ya. Misalnya saya sebut saja misalnya dari daerah pemilihan saya di Kalimantan Barat itu banyak sekali keluhan. Misalnya terkait terlibatnya polisi-polisi menjadi penjaga perusahaan-perusahaan perkebunan yang berkonflik dengan masyarakat adat. Satu aja. Kemudian kita punya problem-problem lain juga terkait dengan teman-teman di institusi kepolisian. Tapi 6 bulan pertama saya pikir ini Pak Tito ini pasti akan mengkonsolidasi lah internal. Ini yang paling penting menurut kami. Saya sebelum ke Kiki, saya akan ke Haris dulu lah. Haris, tadi LSM yang biasanya cerewet, ya, biasanya galak, tampaknya sekarang juga cuacanya tenang-tenang saja gitu. Betul seperti itu, seperti Erna tadi katakan. Mungkin Mbak Erna belum telepon saya kali. Kenapa gimana? Saya pendapat saya begini. Pak Tito itu diuntungkan oleh situasi. Diuntungkan oleh situasi? Diuntungkan oleh situasi di mana publik itu menolak atau trauma dengan 2 nama. Budi Gunawan dan juga Budi Waseso. Karena ada kontribusi besar terhadap kriminalisasi terhadap atas sejumlah teman-teman anti korupsi. Kan misalnya seperti itu. Nah, di tengah gaduh atau di tengah trauma itu, Presiden membuat satu keputusan yang populis. Dengan memilih Pak Tito. Kalau dari pemberitaan di media Kompas misalnya, saya baca Kompolnas menyatakan tidak memasukkan nama Tito. Tapi saya jadi ingat ketika Timur Pradopo. Ketika beberapa bulan sebelum Timur Pradopo itu dipilih secara definitif oleh Presiden, waktu itu Pak SBY, nama yang muncul juga bukan Timur Pradopo. Nama yang muncul itu sekitar Pak Nanan, ya kan, atau beberapa nama Imam Sujarwo, beberapa nama yang dianggap lebih mewakili. Nah, ini kejadian lagi gitu. Jadi menurut saya memang kalau polanya dulu pernah terjadi, lalu yang kedua Pak Tito diuntungkan oleh situasi. Yang ketiga baru masuk ke poinnya Mbak Erna tadi ya, barangkali bahwa Pak Tito punya sejumlah prestasi. Tetapi di tengah prestasi itu kita juga punya catatan-catatan kritis. Apa itu catatannya? Misalnya Pak Tito itu lama dan besar di anti teror. Di Densus. Nah, dalam operasi-operasi anti teror itu yang dimana dia berkecimpung, Mas Budiman, memang ada sejumlah prestasi dalam perspektif keamanan. Tetapi dalam kerja keamanan tersebut juga ada peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang kontroversial, perlu diperjelas lebih jauh. Atau kalau dari sisi hukum tidak ada kejelasan atau hak para
orang-orang yang dijadikan tersangka atau terdakwa akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Saya pikir sampai di situ saya ingin mengatakan satu, jadi DPR besok tidak hanya melihat ke depan terhadap Tito, tetapi terhadap orang yang namanya Tito Karnavian juga harus mempertanyakan soal catatan-catatan di hari ini ke belakang. Selain soal terorisme, ketika di Papua juga ada sejumlah penangkapan. Ketika jadi Kapolda juga ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan juga. Misalnya kenapa menerima uang dari Agung Podomoro bersama Ahok untuk perbaikan parkir. Di Polda Metro. Kan tulisan Ahok itu. Nah, saya tidak tahu. Ini kan lagi rame nih. Saya coba nyambung-nyambung aja. Karena kebetulan itu juga. Tetapi juga soal pembubaran teman-teman buruh. Apakah soal limitasi dari sisi hukum yang prosedural, bahwa melewat jam 5 atau jam 6 sore itu tidak boleh, layak teman-teman buruh dan LBH Jakarta dipukul dengan sebegitu keras dan dikriminalkan hingga hari ini kasusnya masih jalan di PN Jakarta Pusat. Oke, saya ke Kiki lah. Tadi kan salah satu poin adalah konsolidasi internal di kepolisian dan masih ada jenderal-jenderal senior di atas Tito. Gimana Anda memandang itu? Saya selalu bilang struktur kewenangan itu sudah mapan. Memang belum semapan seperti TNI. Karena apa? Karena prinsip diskresi di polisi. Gitu. Diskresi itu kewenangan untuk mengambil keputusan individual. Di polisi itu nggak punya atasan. Atasannya adalah hukum. Jadi orang heran. 3 bintang 3 loh. Kabar reskrim aktif. Diperiksa, ditangkap kok di penjara. Kalau orang sipil pasti kok bisa ya gitu. Ya bisa karena atasan polisi itu hukum. Nah, kalau lihat dari sana, jangankan Tito dikasih pohon pisang atau monyet aja harus tunduk gitu, dan pasti tunduk. Nah, belum lagi ya, prinsip diskresi itu membuat karakter polisi itu oportunistik. Jadi kalau pada level individu, bosnya ganti, ikut gerbong baru. Selalu begitu, nggak ada masalah kok. Dan sekarang pun akan begitu? Iya, sudah begitu dan akan begitu. Cuma saling nunggu nih. Ini dilolosin DPR apa enggak? Gitu. Jangan-jangan ganti lagi, nanti ganti lagi kan gitu. Baik. Ya. Bagaimana reposisi setelah Tito menjadi Kapolri seandainya disetujui DPR? Jawabannya setelah jeda berikut ini.